keluarganya, sahabat-sahabatnya juga sampai kepada kita sebagai muslim. Alhamdulillah kita bertemu kembali di bagian hadis Sahih Bukhari sore hari ini. Insya Allah susunan acaranya pertama akan ada yang pembukaan, kemudian pematerian yaitu yang akan disampaikan insya Allah oleh Bapak Elan Sumarna, kemudian dilanjutkan oleh diskusi, tanya jawab, dan diakhiri dengan doa dan penutup. Baik, untuk membuka kajian sore hari ini, mari kita buka bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita waktu, kita langsung ke sesi selanjutnya yaitu pematerian yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Dr. Elan Sumarna. Kepada Bapak Dr. Elan Sumarna, saya persilakan. Baik, terima kasih Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada sore hari ini kita insya Allah diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan garapan kita yang tertunda, yang insya Allah pada sore hari ini kita akan berbicara masih kitabul wudu, masih kitab tentang wudu. Hanya babnya sekarang kita masuk kepada bab ghuslid dam, yaitu bab membasuh darah, begitu. Nah, kemarin memang tidak sempat tersampaikan karena beberapa hal, sehingga minggu kemarin kita membahas tentang mengulang bahasan yang telah lalu, yang tentu saja karena ilmu itu sifatnya harus diulang-ulang. Nah, pada kesempatan kali ini hadirin sekalian, kita insya Allah masuk kepada bab tentang ghuslid dam, bab tentang membasuh atau mencuci darah. Coba kita langsung hadirin sekalian kepada kitabnya, yaitu Kitab Bukhari jilid pertama. Kitab Bukhari jilid pertama, babnya tentang bab membasuh darah. Ya. Baik, kita baca. Haddatsana telah menceritakan kepada kami. Nah, telah menceritakan kepada kami. Nah, kami di sini adalah Imam Bukhari. Gitu ya. Siapa yang menceritakan kepada Imam Bukhari? Itu dia guru beliau, yakni Muhammad bin Al-Musanna. Nah, jadi kata Imam Bukhari ketika beliau menuliskan hadis ini, dia merujuk merujuk kepada gurunya yang telah mengajarkan, yang meriwayatkan hadis ini kepadanya. Kata beliau, haddatsana, telah menceritakan kepada kami siapa? Muhammad bin Al-Musanna. Nah, kemudian Muhammad bin Al-Musanna qala, berkata. Dalam rangka apa beliau berkata? Dalam rangka mempertanggungjawabkan apa yang diriwayatkan kepada Imam Bukhari. Kata beliau, haddatsana, telah menceritakan kepada kami, itu kepada Muhammad bin Al-Musanna, siapa? Yahya. Nah, Imam Yahya. Jadi Yahya adalah gurunya dari Muhammad bin Al-Musanna. Nah, beliau Yahya mendapatkan hadis ini
beliau mendapatkannya dari Hisham, an Hisham, dari Hisham. Nah, kemudian qala, Hisham berkata dalam rangka mempertanggungjawabkan hadis yang diriwayatkan kepada Yahya. Kata beliau, haddatsan haddatsatni, telah menceritakan kepadaku, ya, telah menceritakan kepadaku siapa? Yakni Fatimah. Nah, jadi Fatimah menceritakan hadis ini kepada Hisham. Hisham meriwayatkan kepada Yahya, Yahya meriwayatkan kepada Muhammad bin Al-Musanna, Muhammad bin Al-Musanna meriwayatkan kepada Imam Bukhari, Imam Bukhari menuliskan. Nah, gitu. Nah, jadi hadis ini diterima dari Fatimah. Fatimah mendapatkan hadis ini dari siapa? An Asma, dari Asma. Sahabiah Asma. Qalat, nah, siapa yang berkata ini? Asma. Kata beliau, nah, Ja'at, telah datang. Siapa? Imro'atun, seorang wanita. An-Nabiyya, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kata Asma binti Abu Bakar, ya, kata beliau, telah datang seorang wanita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, faqala, lantas wanita itu berkata begini, dia berkata begini, Ara'aita, ini terjemahannya disatukan aja atau dilewat aja. Ara'aita ihdana, nah terjemahannya langsung saja, salah seorang di antara kami, ya Rasulullah, maksudnya begitu, di antara kami itu tahidu, ada yang head, fil thawb, dan headnya itu, darahnya itu terpecik kepada bajunya, begitu, ya. Jadi headnya mengenai bajunya. Kemudian kata wanita tadi, kaifa tasna'u, bagaimana wanita tadi harus berbuat ketika headnya mengenai bajunya, begitu. Qala, lantas Rasulullah menjawab, tahuttuhu, ya, kata Rasul, tahuttuhu itu maksudnya dikeriklah, darah yang mengenai baju itu dikeriklah, semua, kemudian taksuruhu, gosoklah baju yang kena head tadi, bil ma'i, dengan air. Kemudian watandohuhu, dan siramlah baju itu, ya. Fatusolli, lantas sholatlah fihi, dengan mengenakan baju tadi. Nah, begitu. Nah, jadi hadirin sekalian, kata Asma, seorang wanita pernah menjumpai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, ya Rasulullah, salah seorang di antara kami ini tengah head, namun headnya itu mengenai pakaiannya. Apa yang harus dia lakukan? Kata Rasul, keriklah head tadi, kemudian siramlah dengan air, dan gosok-gosoklah. Gitu. Setelah itu, silakan engkau bersolat dengan menggunakan pakaian tadi. Ya. Nah, itu hadirin sekalian. Ini hadisnya, hadis yang pertama. Kebetulan dalam bab itu langsung kita masuk ke hadis yang berikutnya. Nah, hadirin sekalian, kita lihat hadis yang kedua. Haddatsana, telah menceritakan kepada kami siapa Muhammad, yang dia itu adalah Ibnu Salam. Nah, jadi kata Imam Bukhari, telah menceritakan kepada kami Muhammad, yaitu Ibnu Salam. Nah, Muhammad atau Ibnu Salam tadi, kemudian qala, berkata, haddatsana, telah menceritakan kepada kami siapa Abu Muawiyah. Nah, begitu ya.
Nah, haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa? Hisham bin Urwah. Nah, kemudian Hisham bin Urwah mendapatkan hadis ini an abihi dari bapaknya. Bapaknya mendapatkannya an Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha, ya. Qalat, lantas ia berkata, Aisyah berkata. Ini hadis dari Aisyah, ya. Ja'at, telah datang. Siapa yang telah datang? Fatimah binti Abi Hubaish, ya. Fatimah putri Abu Hubaish. Nah, begitu. Telah datang ke mana? Telah datang ilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqalat, lantas Nabi berkata, Fatimah tadi bertanya kepada Rasulullah. Nah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini sesungguhnya aku ini adalah imro'atun, seorang wanita ustuhadu yang selalu keluar darah, yang kemudian dinamai darah istihadah, ya. Fala athar. Nah, karena darah itu selalu keluar, fala athur, maka artinya aku tidak pernah suci keadaanku. Nah, apa ado usolah? Apakah aku harus meninggalkan sholat? Gitu ya. Ini pertanyaan daripada Fatimah kepada Rasulullah SAW. Jadi ya Rasulullah, aku ini senantiasa keluar darah atau disebut dengan darah istihadah, ya. Nah, apakah dengan selalu keluar darah ini artinya aku ini tidak pernah suci, ya? Dan dengannya aku harus meninggalkan sholat. Nah, begitu. Ini kira-kira pertanyaannya begitu, hadirin sekalian. Kemudian faqala, maka berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kemudian menjawab, ya. Apa kata beliau? La, jangan kau tinggalkan sholat. La, jangan kau tinggalkan sholat. Innama, hanya saja dzalika, darah tadi adalah irkun, penyakit. Walaisa, dan bukan bihaidin, darah haid. Nah, karena itu faiza akbarat, apabila masanya sudah apabila telah datang, ya, akbarat telah menghadap, telah datang, haidutuki, masa haidmu telah tiba, pada isolah, tinggalkan sholat. Wa idza, dan apabila adbarat, masa haid itu sudah pergi, sudah berlalu, fagsili, maka cucilah, anki, darimu, adamma, darah tadi, summa sholli, kemudian silakan untuk sholat. Nah, begitu. Nah, qala, lantas kemudian berkata, perawi hadis ini berkata, kata perawi hadis ini, waqala, dan berkata, siapa? Abi, ayahku. Summa, kemudian tawaddu'i, berwudu'lah, likulli sholatin, tiap waktu sholat, hatta, sehingga yaji'a, datanglah, zalika, yang demikian itu, waktu itu, ya. Nah, jadi silakanlah untuk berwudu tiap sholat, dan kemudian sampai waktunya yang lain tiba, waktu sholat yang lain tiba. Nah, begitu. Nah, hadirin sekalian, ini terjemahannya sudah ada, ya. Nah, gitu. Nah, kemudian kita masuk ke penjelasan hadis. Nah, penjelasan hadisnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, Bapak dan Ibu dosen, Bapak dan Ibu guru.
sahabat karib kerabat dimanapun Anda berada, demikian juga tentunya adik-adik mahasiswa yang Bapak cintai ya. Nah, penjelasan hadisnya begini. Nah, hadis kalian, darah yang di sini yang disebutkan dalam bab tadi adalah darah dalam arti darah umum, darah apa saja, ya. Atau boleh jadi darah yang dimaksud itu darah haid, sebagaimana konteks dalam hadis yang kita bahas tadi, gitu. Ya. Nah, hadirin sekalian, nah sekarang persoalan darah ini banyak problematikanya, ya. Apakah darah itu najis atau tidak? Itu amat bergantung kepada zat yang mengeluarkan darah tadi. Nah, kalau seandainya darah yang keluar itu adalah dari binatang yang diharamkan, ya, kalau darah itu keluar dari binatang yang diharamkan, kemudian darah itu mengenai badan kita, mengenai baju kita, maka darah itu adalah najis. Itu patokannya, ya. Nah, jadi seumpama begini, kita lewat di pada suatu tempat, tiba-tiba ada anjing terluka. Nah, anjing terluka, ketika itu darahnya mercik kepada kain kita, kepada pakaian kita, maka darah itulah najis, harus segera dibersihkan. Itu. Nah, itu hadirin sekalian. Jadi termasuk darah yang najis kalau keluar dari binatang yang diharamkan memakannya, begitu. Nah, kemudian bagaimana ini yang ketiga nih? Adapun darah dari binatang yang bangkainya suci. Nah, ini darah dari binatang yang bangkainya suci. Seperti apa saja darah yang bangkainya suci? Misal ikan. Ya, itu binatang itu, ikan itu bangkainya suci, ya. Nah, seperti ikan, maka darahnya tidak najis. Ya, darahnya tidak najis. Jadi kalau kita menyembelih ikan, misal, tiba-tiba darahnya terpecik ke pakaian kita, maka darah itu tidak najis, gitu. Hal ini ya seperti darah ikan tadi. Kemudian yang keempat, darah binatang yang suci. Nah, tadi ada binatang yang haram, sekarang kalau darah itu muncul dari binatang yang suci, ya, dari binatang yang suci, namun bangkainya najis. Nah, nih ya. Nah, binatang itu bisa dimakan. Binatang itu halal, ya, seperti kambing dan sebagainya. Nah, binatang itu kan suci, ya, suci. Artinya seperti yang dijelaskan pada minggu sebelumnya, kita bicara bahwa kita tidak mengapa sholat di kandang kambing. Kemudian kita sholat di kandang kambing, di mana di kandang kambing itu kan ada kotoran kambing, ada kencingnya kambing, begitu ya. Tapi kita boleh sholat di sana karena kotoran kambing, karena kencing kambing itu suci, begitu. Demikian juga setiap binatang yang boleh memakannya, boleh dimakan dagingnya, maka itu kotorannya suci. Nah, binatang-binatang yang suci tadi, ya, itu kalau dia mati, maka bangkainya suci, gitu ya. Namun darahnya najis. Kenapa darahnya najis? Karena bangkainya najis. Kan kita tidak boleh memakan bangkai, begitu ya. Nah, jadi kalau ketika binatang itu hidup,
ya, hewan ternak itu hidup, maka kotorannya suci. Tapi ketika dia menjadi bangkai, tidak sempat kita sembelih, tiba-tiba mati, itu binatang tadi, maka bangkainya najis, namun darahnya tetap suci, begitu. Ya, darahnya suci karena sebelumnya memang suci kan, begitu. Nah, hal ini seperti kambing, ayam dan lain sebagainya. Nah, yang kelima, bagaimana dengan bangkai manusia? Nah, bangkai manusia adalah suci, maka darahnya juga suci. Ya, di bangkai manusia adalah suci, maka darahnya suci. Ya, kecuali darah yang keluar dari bagian depan dan bagian belakang. Itu kotor, itu Itu najis. Nah, misal pada perempuan ada darah yang keluar dari depan yang kita sebut dengan head, maka itu najis, atau dari belakang, keluarnya dari belakang, ya. Nah, kita ulangi ya. Darah binatang yang suci itu darah binatang yang bisa dimakan dagingnya. Darah binatang yang bisa dimakan dagingnya. Nah, ketika binatang itu menjadi bangkai, tidak sempat kita sembelih, misal binatang itu sakit, tiba-tiba mati, tidak sempat kita menyembelihnya, maka jadi bangkai. Nah, bangkainya itu haram kan? Bangkai itu haram. Nah, namun tetap darahnya suci. Nah, darahnya suci. Ya, apalagi kalau kita ini nanti sebentar lagi ya, sekitar berapa bulan lagi nih ya, kita bentar lagi Ramadan, kita 4 bulan lagi Ramadan, kemudian sambung Idul Adha, nah kita kemudian ada sembelihan ya, sembelihan hewan ternak. Nah itu kan darahnya itu suci, gitu ya, suci. Makanya nggak apa-apa kita sholat dengan belepotan darah dari hasil menyembelih tadi. Ya kalau tidak sempat membasuhnya, gitu. Tapi ya alangkah bagusnya kalau kita membasuh dulu, dibersihkan dulu. Nah itu. Nah, kita masuk kepada bangkai manusia. Kalau bangkai hewan itu adalah haram untuk dimakan, tapi darahnya suci. Ya. Ini bangkai manusia adalah suci. Tentu saja darahnya pun suci. Kecuali darah yang keluar dari bagian depan, dari kemaluan, maupun dari bagian belakang. Ya, itu tidak suci, ya, najis. Gitu. Nah itu urusan perdarahan itu hadis sekali seperti tadi, ya. Nah, hadis yang dibicarakan tadi, ya, adalah hadis tentang haid. Ini coba kita lihat hadisnya ya. Nah ini kata seorang wanita yang datang menemui Nabi dan bertanya kepada Nabi, ini aro'aita ihdana, bagaimana jika salah seorang di antara kami itu tengah haid. Nah, tengah haid. Ya, dan haid itu pisau mengenai pakaian. Kaifatasna'u, bagaimana dia akan berbuat dengan pakaian yang kena haid tadi? Kata Rasul, nah, tahuttuhu, keriklah darah haid tadi yang mengenai pakaian tadi dikerik, bil tumma kemudian takrusuhu, takrusuhu itu dikerik kemudian disiram dilemahi dengan air, ya, digosok dan kemudian dengan air, watan dahuhu, kemudian digosok-gosok, ya, terbalik ya, summa takrusuhu, kemudian disiram, digosok-gosok, kemudian watan dahuhu, disiram dengan air, watu sholli, kemudian sholatlah. Nah, jadi hadis ini secara umum mengisahkan tentang wanita yang tengah haid, ya,
nanti setelah beres headnya, pakaian yang kena head tadi itu kemudian digosok-gosok, kemudian disiram dengan air, ya, digosok-gosok, dikerik dulu sampai barangnya hilang, kemudian digosok-gosok dengan air dan disiram dengan air. Nah, barulah kemudian silakan untuk sholat setelah suci, ya, setelah beres headnya. Nah, hadis nomor 2, ini wanita tadi tengah istihadah. Istihadah itu wanita yang selalu kedapatan darah keluar dari depan terus gitu ya, tanpa henti-hentinya gitu ya, terus aja berdarah begitu. Nah, jadi kata Rasulullah terhadap ketika wanita itu datang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini sesungguhnya aku ini imro'atun, seorang perempuan istahadha yang selalu mendapatkan darah dari depan begitu ya, entah dalam kondisi head, di luar head gitu maksudnya, baik dalam head maupun di luar head. Oleh karena itu kata wanita tadi, fal athur, aku ini kalau begitu senantiasa tidak suci. Nah, apakah kesimpulannya fa'ada usola, aku harus meninggalkan sholat? Ya, karena kan istihadah tadi darah itu terus mengalir gitu ya, sedikit walaupun sedikit. Nah, apakah harus meninggalkan sholat terus gitu? Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la, jangan kau tinggalkan, innamal dzalika, sesungguhnya darah itu adalah darah irkun, darah penyakit, walaisa bihadin, dan bukan haid. Faida akbalat, dan apabila sudah datang haiduki, masa haidmu, pada isolat, tinggalkan sholat. Wa idza adbarot, dan apabila telah berlalu masa haidnya, fagsili, maka basuhlah darah tadi, kemudian sholat. Nah, begitu. Nah, itu hadirin sekalian. Jadi hadirin sekalian, kita ulangi ya. Yang kita bahas sekarang ini adalah bab tentang darah. Nah, pengertian darah pada bab ini artinya umum. Ini umum darah apa saja, baik darah binatang, darah manusia, darah hewan, darah hewan yang diharamkan, darah hewan yang tidak diharamkan. Jadi bahasanya cukup, bahasanya mencakup keseluruhan. Walaupun kemudian hadis yang tengah kita bahas ini bicara khusus tentang haid, begitu maksudnya, ya. Nah, jadi oleh karena itu kita bahas semua darah, akhirnya semua darah kita bahas, gitu ya. Nah, coba kita lihat nomor 2. Bagaimana dengan darah binatang? Apakah najis? Tidak. Ya, tergantung. Kalau binatang itu adalah binatang yang diharamkan, bukan binatang yang dihalalkan, seperti babi misalnya, anjing, kucing, nah begitu ya, maka darahnya najis karena diharamkan, tidak boleh dimakan dagingnya, ya. Ya, karena jadi ukurannya kalau diharamkan berarti darah yang keluar daripadanya terpecik ke badan kita, maka itu najis. Tidak boleh kita sholat dengan membawa najis tadi, kecuali harus dibersihkan dahulu. Nah, sekarang persoalannya bagaimana dengan darah binatang? Nah, darah binatang yang bangkainya suci, maksudnya yang bangkainya suci itu darah yang boleh dimakan dagingnya. Mohon maaf, darah yang dari hewan, dari binatang yang boleh dimakan dagingnya. Jadi binatang-binatang yang boleh dimakan dagingnya yang halal seperti kambing, unta, ayam, dan sebagainya yang halal, itu tiba-tiba jadi bangkai. Maka bangkainya najis. Karena kita tidak boleh makan bangkai, persoalannya.
ya bangkai itu diharamkan begitu. Nah, karena bangkai itu diharamkan, maka bangkainya jadi najis, namun darahnya tidak najis. Darahnya tidak najis. Kalau misal ada apa, kita berburu ke hutan, misal berburu ke hutan, kemudian kita menemukan ada bangkai hewan, bangkai rusa yang yang sudah dimakan oleh harimau misalnya, nah kan jadi bangkai itu. Nah, darahnya masih mengalir misal, belum kering. Tiba-tiba kita dapati, tiba-tiba darahnya terpecik ke 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 pakaian kita. Maka karena binatang itu adalah binatang yang dihalalkan, maka darahnya tidak najis, gitu ya. Nah, tentu saja seperti ikan ya, di bangkai ikan kan apa namanya ini salah ya ya. Nah, seperti yang tadi nomor 2 tadi kita bahas, tentang nomor 2 binatang yang diharamkan darahnya adalah najis ya, darahnya adalah najis karena diharamkan tadi. Nah, sekarang nomor 3, bagaimana dengan darah dari binatang yang bangkainya suci seperti ikan, belalang, ya itu binatang yang bangkainya suci, maka darahnya tidak najis seperti apa darah ikan tadi ya. Nah, kemudian bagaimana darah binatang yang suci namun bangkainya najis? Maksudnya dari binatang apa yang dihalalkan. Tadi binatang yang dihalalkan seperti kambing, ayam halalkan. Tapi kalau sudah jadi bangkai ya najis. Tidak boleh kita memakan bangkai. Nah, tidak boleh kita memakan bangkai. Tapi darahnya bagaimana? Darahnya darahnya tidak najis. Ya. Darahnya tidak najis ya. Karena masalahnya binatang itu adalah binatang yang dihalalkan untuk dimakan dagingnya. Nah, ketika misal suatu ketika tadi rusa tadi ya, itu sudah dimakan harimau, kita telat untuk sudah dimakan harimau, kemudian darahnya masih segar dan tiba-tiba terpecik ke ini, maka darah itu tidak najis. Kenapa? Karena binatang yang dihalalkan untuk dimakannya. Tetapi bangkainya tentu tidak boleh najis, tapi darahnya tidak najis, ya. Nah, kemudian bangkai manusia. Ya, bangkai manusia. Bangkai manusia adalah suci. Ya, suci. Maka karena sucinya itu kita harus memeliharanya dengan baik dan tentu tidak menyebabkan terkendala untuk melakukan sholat kalau kemudian darahnya terpecik ke badan kita, gitu ya. Jadi kita misalnya menemukan sosok bangkai manusia karena ada satu kejahatan, gitu ya. Nah, kemudian masih berdarah, kita sudah wudhu, kemudian darahnya terpecik ke kita, maka darahnya suci, ya. Nah, kecuali kalau darah manusia tadi itu keluar dari bagian depan dan bagian belakang. Pada perempuan misal yang keluar dari bagian depan namanya haid, istihadoh, nifas dan sebagainya, gitu ya. Itu adalah darah yang najis, ya. Nah, ini masalahnya khusus pada darah manusia yang disinggung oleh hadis tadi. Nah, ya. Nah, dalam hadis tadi, hadirin sekalian, ada 3 langkah dalam membersihkan darah haid. Ini para putri ya, nih ya, para wanita nih ya. Pertama, harus dikerik dulu, dihilangkan dulu materialnya. Kemudian gosoklah dengan air. Kemudian basuhlah dengan air. Ya, digosoklah dengan air, kemudian dicucilah dengan air itu maksudnya. Nah, kemudian
ada faedah khusus tentang darah, ya, darah perempuan ini. Kalau darah binatang sudah jelas tadi, ya. Nah, ada faedah begini. Darah haid itu najis. Kenapa? Darah haid najis karena keluar dari depan. Setiap darah yang keluar dari depan atau dari belakang pada manusia itu adalah najis. Gitu ya. Nah, kemudian ya tentu saja kalau kita mau sholat, kalau perempuan tadi mau sholat, maka dia harus menghilangkan najis dulu. Begitu. Nah, khusus terkait dengan darah perempuan yang keluar, sebentar keluar, kemudian berhenti, ya, bahkan melebihi 15 hari, atau yang kemudian disebut dengan darah istihadah tadi, ya, maka cara menghadapinya adalah setelah masa 15 hari, dianggap sebagai darah penyakit, dan ditutup, kemudian sholatlah. Begitu, ya. Kalau darahnya istihadah atau haid yang berkepanjangan. Haid yang berkepanjangan melebihi batas-batas kebiasaan, maka harus ditutup, kemudian mandi, ya, mandi wajib, kemudian silakan untuk sholat. Nah, insya Allah kita akan sebentar lagi selesai ini kitabul wudhu, masuk kepada kitabul ghusl, mandi, ya, kita mandi, tentang mandi wajib. Nah, ya. Nah, insya Allah ya, bentar lagi lah, sekitar 2 atau 3 pertemuan lagi. Nah, hadirin sekalian, nah tadi yang haid. Nah, sekarang perempuan dengan darah yang istihadah, apabila atau haid, ya, yang menyelisihi kebiasaan, maka wudhunya harus tiap akan sholat. Nah, jadi bagi perempuan nih, khusus bagi perempuan, ya. Nah, atau mungkin laki-laki juga sama, yang pokoknya laki-laki yang darahnya keluar dari depan atau dari belakang itu darah najis. Nah, bagi wanita yang istihadah tadi atau yang haidnya melebihi batas-batas kebiasaan, maka dia harus berwudu setiap kali sholat. Begitu. Hal ini seperti dalam hadis yang tadi oleh Hisam tadi, ya. Nah, kemudian berkata Hisam, waqala abi, bapaknya berkata. Nah, ini perkataan sahabat, ya, fatwa sahabat. Tsumma tawaddu'i, hendaklah perempuan tadi berwudu li kulli sholatin, untuk tiap sholat. Hatta yaji'a dzalika waktu, sampai waktunya tiba lagi. Gitu, ya. Nah, demikian Maulana bahasan kita hari ini tentang bab darah, ya. Jadi darah di sini Imam Bukhari ingin membahas secara umum, walaupun hadis yang disampaikan khusus tentang haid dan istihadah. Silakan, barangkali ada hal yang akan ditanyakan. Silakan, Maulana. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Masya Allah, ilmu yang luar biasa telah kita dengarkan, dan alhamdulillah ini ada beberapa pertanyaan Pak di kolom komentar. Silakan. Yang pertama, izin bertanya, apabila darah haid mengenai alas tidur ataupun selimut dikarenakan terlanjur mengering, nah maka saat dicuci ternyata nodanya tidak sepenuhnya hilang Pak, tidak sepenuhnya hilang. Nah, apakah najis yang ada yang dari haid tersebut terhapuskan dan tidak apa untuk kita gunakan kembali meskipun masih terdapat noda dari darah haid tersebut, seperti itu Pak. Jadi mungkin masih ada bekasnya, tidak seluruhnya terbersihkan. Ya. Ya. Baik, ini pertanyaan bagus, ya. Jadi kalau darah itu sudah terlanjur, darah haid itu sudah terlanjur mengering, dan ketika dikerik itu tidak sempurna hilang materialnya, ya. Nah, pada zaman Nabi belum ada sabun secanggih kita. Pada zaman Nabi begitu. Nah, hari ini katakanlah sabun juga tidak mampu membersihkan bekas haid tadi, ya. Tapi sudah kita kerik.
sudah katakanlah sudah kita kerik, sudah kita gosok-gosok, sudah kita sabunin, ya, tetapi ternyata belum hilang juga, tapi pasti baunya sudah hilang pasti. Kalau baunya sudah hilang pasti. Tapi ini bekasnya masih ada. Apakah bisa dipakai untuk sholat? Tentu bisa. Tentu bisa. Karena Rasulullah pun juga sholat dengan pakaian yang air maninya masih membekas gitu ya. Nah, baik Maulana. Jadi sepanjang proses itu sudah kita lalui, tetapi kemudian masih tetap belum sempurna, maka kita bisa menggunakannya sepanjang kita sudah melakukan proses. Baik. Terima kasih Bapak ya. Jadi selama kita berusaha untuk menjalankan prosesnya masih bisa gitu ya Pak. Ya. Baik, alhamdulillah terima kasih. Kemudian ini ada pertanyaan selanjutnya Pak. Dijelaskan terkait tadi di hadis tadi bahwa darah najis itu yang keluar bahwa darah najis itu yang keluar dari depan atau belakang anggota tubuh. Bagaimana hukumnya jika darah itu yang keluar dari jerawat Pak atau mimisan? Nah, seperti itu Pak, itu hukumnya bagaimana? Ya, baik. Ya, pertanyaan bagus juga nih. Nah, jadi kalau kita misal gatal-gatal kemudian kita garuk-garuk keluar darah, ya. Nah, jadi para sahabat itu dahulu setelah berperang, ya, ada yang terluka, gitu ya. Para sahabat berperang, ada yang terluka. Kemudian para sahabat sholat dengan darah yang keluar dari luka-luka perang tadi. Nah, jadi dengan demikian darah yang keluar bukan dari depan dan bukan dari belakang, maka darah itu adalah suci. Gitu. Termasuk darah jerawat tadi kita ya, atau luka apapun ya, itu nggak apa-apa. Kita sholat dengan darah itu ya. Apalagi para mujahid di jalan Allah ya, ketika dia sholat di hadapan Allah dengan bangganya mempersembahkan kepada Allah bahwa dia terluka hasil perjuangan tadi ya. Nah itu kan, nah darah itu darah kebanggaan, bahkan darah kebanggaan ya, karena sudah termasuk mungkin kita sudah misal membantu orang tua nih, adik-adik mahasiswa nih ya, membantu ibu bapaknya, tiba-tiba ketika sudah membantu, mungkin membantu mencangkul di sawah atau membantu apapun, tiba-tiba terluka oleh cangkul atau terluka oleh pisau, misal di dapur ya. Nah, darah itu darahnya suci. Dan kebanggaan di hadapan, kalau mempersembahkan di hadapan Allah ya, dengan kita sholat kemudian darahnya masih mengalir walaupun sedikit karena tidak bisa ditutup misal, tapi ini prestasi setelah membantu orang tua begitu. Wah, ini di hadapan Allah sebuah kebanggaan ya, kebanggaan kita ya. Maka tentu saja ketika kita sholat dengan darah itu sebuah kebanggaan, sama halnya dengan darah syuhada. Ya, begitu. Baik, silakan Maulana. Baik, alhamdulillah. Jadi selain darah yang keluar dari depan dan belakang itu insya Allah tidak apa-apa ya Pak, suci. Ya. Iya. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Kemudian ini pertanyaan selanjutnya, apakah darah selain darah yang keluar tadi mungkin ini sudah sedikit terjawab, darah yang keluar dari dubur atau kemul itu najis, dan jika kita sholat dengan baju yang terdapat darah yang bukan darah haid, apakah sah sholatnya? Mungkin ini masih berhubungan dengan yang tadi Pak. Ya, baik. Ya, karena darahnya tadi adalah darah yang suci, yang tidak keluar dari depan atau dari belakang, maka darahnya karena suci. Jika mengenai pakaian, tentu tidak mengapa. Kita sholat dengan pakaian tadi. Ya, kenapa? Ya, tentu saja dalam hal ini kalau bisa kita bersihkan dulu ya bersihkan dulu, begitu. Ya kalau tidak sempat dibersihkan, ya tidak mengapa. Seperti para mujahid itu, ya para sahabat yang jihad ke medan perang,
kemudian darahnya ada yang luka, kemudian darahnya menetes ke pakaiannya, dan dia sholat ya dan berbangga dengan darahnya itu, begitu. Dan Allah juga berbangga-bangga dengan prestasinya itu dengan darah mujahid tadi, nah, gitu. Baik, tidak mengapa sepanjang darah itu tidak keluar dari depan atau dari belakang. Baik, baik ya. Itu mungkin catatannya ya Pak. Jadi selagi tidak keluar dari depan ataupun belakang itu tidak mengapa ya Pak. Ya, itu dia patokannya. Ya, baik, baik. Nah, ini mungkin ada satu pertanyaan kembali tambahan. Kalau tadi terkait darah saja, tapi kalau dengan nanah Pak, nanah yang keluar dari tubuh kita, baik itu dari penyakit ataupun ya seperti bisul dan sebagainya, itu hukumnya bagaimana kalau kita sholat Pak? Nah, ya, baik, ini pertanyaan bagus ya. Kita kembangkan dengan yang lainnya. Ini dengan nanah, misal bisulan begitu ya, bisul. Bisulnya tiba-tiba bucat begitu bisulnya. Nah, itu kan ada darah, ada nanah, gitu ya. Nah, darahnya tidak najis karena tidak keluar dari depan atau belakang. Nanahnya juga tidak najis, sama. Nanahnya juga tidak najis. Nah, tapi bukankah darah nanah itu bau, kotor? Ya kan tidak semua seperti bahasan kita sebelumnya yang kotor itu tidak lantas jadi najis. Yang kotor itu tidak lantas jadi najis. Ya, tetapi yang najis pasti kotor, kan begitu ya. Jadi tidak semua yang kotor itu najis, tetapi yang najis pasti kok kotor, begitu. Nah, ini masalahnya. Jadi apakah darah itu nanah itu kotor? Iya, kotor, tetapi tidak najis. Nah, tidak najis. Karena itu bolehlah kita sholat dengan menggunakan pakaian yang kena nanah tadi, nanah karena bisul, nanah karena lain sebagainya, begitu. Nah, begitu, Maulana. Ya. Jadi yang harus kita camkan bahwa tidak semua yang kotor itu menjadi otomatis najis. Contoh seperti yang kita bahas kemarin. Nah, ya jadi bahwa kotoran air kencing binatang ternak itu kan tidak najis. Tidak najis. Begitu ya. Walaupun kotor. Ya. Nah, bahkan Rasulullah itu memerintahkan kepada sahabat yang saat itu menjumpainya untuk berobat dengan meminum air kencing unta yang dicampur dengan susunya. Nah, begitu. Nah, itu kan. Bahkan air susu binatang itu kan, air susu sapi dan sebagainya itu kan kalau kita lihat di dalam tubuhnya itu berbatasan sekali dengan kotoran. Kan begitu. Nah, itu kan. Nah, jadi dengan demikian hadirin sekalian, jadi kaidahnya yang kotor itu tidak semua najis. Yang kotor itu tidak semua najis. Tapi yang najis pasti kotor. Nah, ya, yang najis pasti kotor. Nah, begitu. Baik, begitu, Maulana. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Iya. Mungkin ini satu tambahan sedikit Pak. Jadi bagaimana kasusnya kalau tadi nanah kan kalau selagi tidak keluar dari depan atau belakang itu tidak mengapa, masih bisa dianggap suci. Nah, namun bagaimana kalau nanah tadi itu keluar dari dari bisul misalkan dan ternyata letaknya dari belakang, itu hukumnya bagaimana Pak? Ya, baik. Nah, jadi ini bagus sekali ya. Nah, sepanjang darah itu tidak keluar dari pintu belakang atau pintu depan. Nah, pintu belakang itu dubur. Pintu depan itu ya kemaluan kita, ya. Nah, jadi baik kemaluan laki-laki atau perempuan, gitu ya. Nah, jadi itu adalah
najis. Bagaimana dengan bisul yang ada pada dinding-dinding kemaluan? Nah, gitu kan? Itu mungkin ya Maulana, gitu ya, dinding-dinding yang bisul yang ada pada dinding kemaluan. Oh, itu kan itu mah najis, tidak najis karena bukan dari dalam lubang kemaluan. Bukan dari lubang kemaluan. Tetapi kalau dari dinding-dindingnya saja, ya itu darah yang tidak najis, begitu. Baik, begitu Maulana. Baik, Ya, alhamdulillah. Bapak. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin masih ada waktu bagi para hadirin jika memang ada inginnya ditanyakan kembali, silakan bisa mengetikkan di kolom chat atau bisa melakukan resen juga silakan, dan diingatkan juga silakan bagi yang belum mengisi presensi silakan untuk mengisi presensi. Alhamdulillah di sini ada yang resen Bapak untuk bertanya. Silakan kepada Diah Ayu, boleh on mic. Iya, terima kasih atas kesabarannya. Bapak tadi kan dijelaskan kalau istihadah itu kan boleh sholat gitu ya. Nah, apakah perempuan yang istihadah itu juga boleh ke masjid gitu kan? Dia mengeluarkan darah takutnya seperti yang sudah kan seperti darah haid takutnya menetes di lantai kayak gitu tercecer gitu Pak. Terima kasih. Ya, baik. Ya, bagus nih pertanyaan dari dia. Ya. Hadirin sekalian, kebetulan nih pertanyaan ini mengingatkan kita kepada beberapa fatwa dari para guru kita yang kelihatannya tidak tepat betul, ya. Nah, kata mereka itu wanita yang tengah haid itu kan tidak boleh sholat. Demikian juga tidak boleh masuk masjid. Begitu. Nah, tetapi kan sekarang katanya sudah ada pembalut. Nah, sudah ada pembalut. Artinya sudah bisa diyakini bahwa darah haid itu tidak akan tercecer. Oleh karena itu boleh saja wanita itu pergi ke masjid, masuk ke masjid. Nah, kan begitu. Karena sudah ada pembalut, ya, gitu. Nah, jadi fatwa seperti itu masih simpang siur, masih belum tepat kebenarannya. Kenapa? Karena masih menyamakan kotor, perkara yang kotor dengan najis. Begitu. Bahwa setiap yang kotor itu pasti najis. Nah, itu yang tidak tepatnya. Nah, sehingga ketika sudah ada pembalut, para perempuan sudah memakai pembalut dan diyakini tidak akan tercecer darahnya, artinya sudah bersih. Boleh dia pergi ke masjid, gitu, masuk ke masjid walaupun tentu tidak sholat, gitu ya, hanya untuk mendengarkan ceramah dan lain sebagainya, gitu. Nah, padahal perempuan tadi belum suci, walaupun bersih karena ada pembalut tadi, tetapi kan dia belum suci. Nah, oleh karena itu, walaupun dia pakai pembalut, maka dia tidak perlu masuk ke masjid. Begitu. Halnya sama dengan laki-laki yang tengah junub. Laki-laki yang tengah junub, yang belum suci, dia misal sudah dibersihkan, junubnya sudah dibersihkan, ya, kemaluannya sudah dibersihkan, tapi dia belum suci, belum mandi wajib, begitu ya. Maka dia walaupun sudah bersih, tetapi karena belum suci, belum mandi wajib, maka dia tidak boleh masuk masjid. Kan begitu, sama dengan begitu. Nah, ini hadirin sekalian, intinya bahwa jangan mempersamakan secara mutlak antara kotor dengan najis. Tidak semua yang kotor itu najis, tetapi yang najis pasti kotor. Nah, gitu. Nah, jadi kembali ke pertanyaan dia tadi, apa tadi pertanyaannya Maulana? Kok lupa. Apa?
Tadi di saya putus-putus, Pak. Kalau Dianya lagi- boleh diulangi? Ulangi lagi dianya, Bapak lost sedikit ya dia. Ya, kalau orang perempuan istihadah itu apa boleh Ah. ke masjid gitu atau hukumnya seperti orang haid gitu? Terima kasih. Ya, darah istihadah adalah darah najis, ya, darah yang najis. Tetapi dia suci. Dia suci, perempuan itu suci kalau istihadahnya sudah melewati batas 15 hari. Jadi ada ukurannya. Dia kan yang disebut dengan istihadah itu kan keluar darah terus dari depan. Gitu ya? Keluar darah terus dari depan. Nah, kalau harus ditandai sampai 15 hari. Kalau sampai 15 hari, itu ditutup saja, pakai pembalut, ditutup saja. Kemudian dia bersuci, mandi wajib, boleh pergi ke masjid, karena sudah suci dia. Perempuan tadi sudah suci. Hanya supaya darahnya tidak tercecer, maka harus dipakai pembalut yang rapi, sehingga tidak diyakini tidak tercecer. Begitu. Nah, untuk yang istihadah, lain halnya dengan yang head, ya. Kecuali headnya head penyakit, itu sama, boleh, dia sudah suci. Kalau headnya keterusan sampai melewati batas kebiasaan, gitu ya. Kemudian karena sudah melewati batas kebiasaan, ditutup darahnya, kemudian dia mandi wajib dan boleh pergi ke masjid. Tetapi karena darah headnya tadi sudah berubah menjadi darah penyakit, statusnya maka tinggal ditutup saja seperti darah istihadah tadi. Begitu. Baik, silakan Maulana. Nih bagus nih pertanyaan dari. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan jawabannya insya Allah menjawab pertanyaan dari saudari dia. Mungkin ada waktu sedikit lagi jika para hadirin ada yang ingin bertanya kembali, boleh lewat. Nah, ini ada pertanyaan kembali, Bapak. Baik, Lia, boleh langsung on mic aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya, Bapak. Tapi ini hubungannya sama istihadah yang tadi kita bahas. Nah, kalau misalnya perempuan ini udah dapat diagnosis punya kelainan di rahimnya, terus bakalan jadi sering pendarahan gitu. Nah, tapi kita nggak tahu ini tuh sebenarnya darahnya haid atau istihadah. Jadi tuh sering haidnya misalnya normal cuma 7 hari, tapi nanti ketika dalam 2-3 hari ke depan dia mengalami haid lagi dan berulang seperti itu. Nah, apakah di hari ke-16 dia mengeluarkan darah itu bisa disebut istihadah? Terima kasih, Bapak. Baik. Ya. Ini pertanyaan dari Lia, bagus ya. Jadi ada istihadah, ada haid, gitu kan? Nah, kalau istihadah itu adalah darah yang senantiasa keluar, bukan karena haid. Keluar saja begitu, keluar saja, darah istihadah keluar saja terus, ya. Nah, sesekali berhenti tapi muncul lagi, itu namanya istihadah, ya. Nah, itu membatasinya sampai 15 hari. Kalau 15 hari itu dari keluar darah tadi masih terus mengalir, maka cukup dengan dibersihkan saja. Nah kemudian karena darahnya najis dibersihkan dan dia boleh sholat, gitu ya, sholat begitu. Nah mandi wajib tentunya boleh sholat. Kalau pergi ke masjid boleh karena sudah suci. Tetapi ya darahnya itu yang harus harus ditutup dengan rapi, ya. Nah sekarang kalau darah haid, ya darah karena tadi darah yang mungkin penjelasan yang para putri sudah pada tahu, ya, para perempuan sudah pada tahu penjelasannya. Nah darah haid itu ukurannya lah kebiasaan. Nah kalau di luar kebiasaan harus dirubah statusnya oleh kita, bukan darah haid. Walaupun mungkin itu darahnya darah haid, gitu ya. Ya, secara hakikat darahnya darah haid, tetapi karena itu sudah melewati batas kebiasaan, maka dia harus bersuci
dan sholat. Begitu. Ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi dipilah dulu, ada istihadah, ada haid. Boleh jadi darah haid itu menjadi istihadah nantinya ke depannya. Gitu. Boleh jadi begitu. Tetapi yang penting kalau istihadah itu adalah darah yang tanpa penyebab, ya, keluar dari depan, gitu ya, dari depan. Entah mungkin kalau sudah diteliti karena dari rahimnya, dari apanya, begitu ya. Nah, itu. Nah, setelah 15 hari maka ditutup dan silakan untuk bersuci, begitu ya. Bersuci dan sholat, begitu. Demikian juga yang head. Kalau head ukurannya kebiasaan head. Ya, begitu. Dia. Baik Bapak, terima Ya, kasih. sama-sama. Ya, silakan Maulana. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak atas banyak penjelasannya tadi ya, mungkin khususnya untuk akhwat gitu ya. Ya. Dan namun tidak terasa mungkin ya sudah di penghujung acara, sudah pukul 5 lewat. Terima kasih untuk para hadirin, khususnya untuk Bapak yang Sumana atas penjelasan dan tadi jawaban-jawaban dari pertanyaannya. Mungkin langsung ke sesi selanjutnya, insya Allah doa dan penutup. Untuk doa saya serahkan kepada Bapak. Mangga Bapak. Ya, baik. Jadi ini ada dalam sesi penutup ini, coba kita mengulang sedikit darah tadi ya. Nah, coba terlihat ini hadirin sekalian. Nah, jadi patokannya kalau binatang itulah binatang yang diharamkan, darahnya najis. Nah, begitu. Ini yang pertama. Kalau binatang itu binatang yang diharamkan, baik itu bangkainya, darah yang keluar dari bangkainya, atau darah yang keluar dari binatang yang diharamkan ketika tetap masih hidup, maka darahnya najis. Nah, kemudian coba kita lihat yang berikutnya, yang nomor 3. Nah, binatang yang bangkainya suci, ya, binatang yang bangkainya suci seperti ikan, ya, itu bangkainya suci, dan karena bangkainya suci, tentu boleh dimakan seperti ikan dan binatang laut lainnya, ya. Maka kalau mengeluarkan darah, maka darahnya tidak najis, darahnya suci. Kemudian binatang yang suci itu binatang yang boleh dimakan dagingnya, bangkainya najis. Binatang-binatang yang tidak diharamkan, ya, kemudian dia mati karena diterkam harimau, misal. Nah, bangkainya najis, tetapi darahnya suci. Suci karena binatang itu binatang yang tidak diharamkan, ya, suci darahnya itu, tapi bangkainya najis. Nah, tidak boleh dimakan. Kan dalam ayat dikatakan kita tidak boleh memakan bangkai. Nah, khusus apabila ada manusia yang ada kejahatan itu dan ini, kemudian jenazahnya, nah jenazah manusia itu adalah suci, tetapi dan darahnya pun juga suci. Nah, ya, darahnya pun suci. Nah, jadi darah dari jenazah itu tidak najis, tetapi suci. Nah, kecuali darah-darah yang keluar dari depan atau dari belakang seperti penjelasan yang tadi, begitu. Baik, itu hadirin sekalian bahasan kita hari ini tentang bab darah. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Bapak atas doanya dan alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Insya Allah kita akan bertemu kembali di kajian hadis Sahih Bukhari pekan depan masih di waktu yang sama insya Allah. Mudah-mudahan Bapak selalu diberikan kesehatan. Insya Allah kita bisa bertemu kembali di waktu yang sama di Balai Asar pukul 4. Dan terima kasih juga untuk para hadirin, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru, dan rekan-rekan mahasiswa semua yang telah hadir di kajian sore hari ini. Kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Recording stopped. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Jazakallah khair, Sama-sama. Bapak. Amin. Wa iyyakum. Amin. Semoga khair Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sunuhun Bapak. Bapak.